Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan seorang dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tidak termakan fitnahnya. Agar umat Islam dapat terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman. Paling tidak, umat manusia dapat menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Siapa sajakah yang kelak menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Ashrati As-Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad pada tahun 2006 pada halaman 721 hingga 727 berdasarkan nas yang ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia pada waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Kedua, kelompok-kelompok penyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dulu tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriah saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu an pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api.
dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak terbentengi keimanan. Kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu an disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu an yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Keenam, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayat, dari sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta. Namun, mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya hingga termakan fitnah Dajjal. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ubad bin Umar Al-Laisi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Tetapi mereka tetap mengikutinya karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya mulai saat ini kita dapat waspada agar tidak termakan fitnah-fitnah Dajjal dengan tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir, dan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.